waktu dan tempat telah disediakan Pastor Elis. Terima kasih, Ibu. Sebentar saya siapkan materinya terlebih dahulu. Nah, saudaraku terkasih, selamat malam. Dalam permenungan kita pada kesempatan malam hari ini, kita mau mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 21. Suatu ketika, Yesus mengajar para murid, katanya, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudaraku terkasih, kembali saya berterima kasih untuk kesempatan berada di tengah-tengah Anda, walaupun secara virtual. Dan kembali saya mengatakan bahwa ini sungguh-sungguh berkat untuk saya, karena pendoa untuk saya bertambah. Itu ya, orang-orang yang mendoakan saya bertambah sejauh saya mengetahui bahwa ada grup lagi yang selalu berdoa. Nah, kesempatan malam hari ini kita mau merenungkan sabda Tuhan. Lebih-lebih kita mau belajar tentang harta dan hati sejati. Apa itu? Begitu ya. Mari kita lihat. Nah, saudaraku yang terkasih, tadi di dalam Injil Yesus mengatakan, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Pada sebuah kesempatan, Bapak Suci ketika berjumpa dengan orang muda begitu ya, saya lupa persisnya di mana. Waktu itu Bapak Suci yang bertemu dengan banyak sekali orang muda begitu bertanya kepada mereka, gitu ya, untuk sungguh-sungguh menandaskan orang muda itu pencarian hidupnya itu ke arah mana. Waktu itu beliau bertanya, "Di manakah hartamu? Di manakah hatimu berada? Di manakah hatimu bersandar?" Dan itu berulang-ulang Bapak Suci tanyakan untuk mempertegas bahwa pencarian hidup ini penting, lebih-lebih untuk orang muda. Nah, lalu dalam penyimpulannya beliau mengatakan, ada bermacam-macam harta, manakah yang akan menjadi milikmu? Inilah pertanyaan yang saya sampaikan kepada Anda, tapi Anda harus menjawabnya sendiri dalam hatimu di rumah. Artinya, Bapak Suci melihat ini sebagai sebuah pertanyaan yang sangat penting sekali, ya. Karena apa? Karena tidak cukup hanya dijawab spontan, tetapi harus dibawa pulang. Kalau dibawa pulang, oke. Gambaran kita adalah rumah, gitu ya, keluarga. Tapi yang terpenting adalah dibawa pulang, artinya dalam hati kita, di rumah hati kita, di rumah batin kita. Dan disitulah dijawab dengan kesungguhan. Nah, saudaraku terkasih, maka dalam permenungan yang demikian, pertanyaan kita adalah, lalu apa artinya harta? Gitu ya. Karena saat ini saya juga ingin bertanya pada Anda, di mana harta Anda? Gitu ya. Atau hati Anda berada nantinya. Harta bisa kita maknai sebagai sesuatu yang kita nilai berharga di dalam hidup. Gitu ya. Sesuatu yang berharga, maka kita mencarinya dan berusaha untuk menemukan, memilikinya. Itu. Nah, maka saat ini coba pertanyaan Bapak Suci ini tadi juga menjadi
pertanyaan kita. Di manakah hartamu? Di manakah hatimu memiliki sandarannya? Dan saat ini saya mengajak Anda untuk membuat, misalkan ya, membuat sebuah daftar 10 hal yang menurut Anda berharga. Dan itulah harta-harta Anda, harta-harta kita. Apa saja itu? 10 hal yang termasuk atau Anda anggap nilai sebagai sesuatu yang berharga di dalam hidup. Dan ingin Anda miliki 10 ya. Nah, nanti ini tentu tidak bisa dijawab langsung begitu ya. Kembali lagi ini ke hati Anda. Lalu dari 10 tadi coret 5. Pilih lagi ya. Sisakan 5 yang paling Anda pilih sebagai sesuatu yang berharga. Dari 5, ini nanti bisa menjadi latihan sesudah kegiatan atau acara doa ini. Dari 5 yang sudah Anda pilih lagi, tentukan tadi, coret lagi 2. Coret lagi 2. Jadi masih sisa 3. Dari yang tersisa 3, coret 2. Tinggal sisa apa? Yang 1. Dan itulah sesuatu yang berharga. Harta Anda. Mungkin begitu ya, maka silahkan. Ini tidak cukup dijawab di sini, tapi silahkan dijawab sendiri di dalam hati Anda di rumah. Gitu ya. Nah, saudaraku terkasih, saya ingat sekali begitu ya, ketika merenungkan pertanyaan Bapa Suci dan Sabda Yesus hari ini, begitu. Ketika saya hendak menulis buku biografi Monsinyur Aloysius Sudarso, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Waktu itu saya belajar dengan seorang teman, Gus Writer di Jakarta. Itu saya bertemu di sana di satu mall gitu, di satu kafe. Nah, saya bertanya, bro, gimana sih cara menulis buku biografi begitu? Oh Romo, itu gampang itu. Pokoknya Romo ingat pertanyaan pokok. Gitu. Lalu dia memberikan jurus pamungkas itu. Kepada narasumber Romo bertanyalah ini. Jika mati nanti, Anda mau dikenang sebagai apa? Maka dengan modal strategi jitu itu sebagai banyak pertanyaan inti, pertanyaan pamungkas untuk memulai menulis buku biografi. Waktu bertemu dengan Monsinyur Aloysius Sudarso, pertanyaan yang saya tanyakan adalah itu. Monsinyur, jika mati nanti, Monsinyur mau dikenang sebagai apa? Berkali-kali saya menanyakan itu dan dalam proses wawancara serta proses penulisan buku tersebut dicari dan dicari, agak lama memang jawaban itu ditemukan. Tidak secara verbal langsung begitu ya. Tapi sekurang-kurangnya ini semacam pertanyaan dalam istilah Latin itu ada istilah memento mori. Sesuatu yang mengingatkan bahwa kita atau Anda, kita semua suatu saat nanti mati. Lalu makna apa yang ingin ditinggalkan dalam hidup? Gitu ya. Maka pertanyaan kelanjutannya adalah itu. Dan di proses itu, dalam wawancara, dalam proses riset untuk menulis biografi Monsinyur tadi, begitu ya, saya menemukan bahwa di usia menjelang 75 tahun, inti yang terdalam yang mau disampaikan adalah serah dari Monsinyur itu ya. Apalagi beliau waktu itu baru sembuh dari sakit stroke begitu. Dan inti yang ditemukan itu tadi, berserah. Sehingga beliau menemukan damai dalam Allah. Dan ini sesuatu yang cenderung dominan, ya, yang mau sungguh-sungguh Monsinyur alami temukan atau bahkan tinggalkan, kenang oleh
umat dalem, umat di Keuskupan Agung Palembang khususnya. Maka waktu itu saya lalu usul ke Monsinyur, buku biografinya kita beri judul The Power of Menyerah ya, karena aspek ini kuat sekali. The power of menyerah, berserah untuk menemukan damai. Setelah menemukan harta sejati Monsinyur itu apa, begitu. Nah, itu ya, saudaraku terkasih, gambaran tentang harta, tentang sesuatu yang kita nilai sebagai yang berharga di dalam hidup, dan itulah yang kita cari dan ingin temukan, dan di sanalah hati kita mau bersandar, begitu. Itu pencarian. Nah, saudaraku terkasih, kalau Anda melihat dalam ilustrasi ini, saya mau berbagi cerita lagi, begitu ya, sebagai sebuah pencarian tentang sesuatu yang berharga, begitu. Mungkin Anda tertawa melihat ini, tapi buat saya ini normal, begitu ya. Ini konteksnya adalah pejalan kaki, ya, peziarah jalan kaki. Kemarin saya sempat menyinggung bahwa saya pernah berziarah jalan kaki selama 12 hari di daerah Spanyol dari kota Leong menuju kota Santiago de Compostela. Itu jaraknya sekitar 300-an kilo gitu ya. Berjalan kaki selama 12 hari. Nah, di proses jalan kaki itu saya juga mengalami semacam proses itu tadi, mencari atau menemukan sesuatu yang berharga. Proses jalan itu sebagai proses itu. Yakni proses memilah, memilih, dan memutuskan mana yang sungguh-sungguh perlu atau berharga, yaitu harta itu ya, dalam hidup saya. Sehingga itulah yang akan saya pertahankan. Maka tadi saya meminta Anda memilih 10 hal, lalu 5, lalu 3, lalu 1, begitu. Nah, ceritanya begini, ya. Coba Anda lihat ini ya, gambar ini. Hari pertama, begitu saya mau memulai Camino, memulai ziarah jalan kaki yang berhari-hari tadi itu ya, bawaan saya banyak. Pakaian beberapa setel gitu ya. Minuman kanan kiri gitu ya. Adanya botol 2, makanan, buku, takut nanti tersesat dan lain sebagainya. Hal-hal yang saya rasa nanti akan saya gunakan di perjalanan saya siapkan sedemikian rupa. Dan saya panggul selama berhari-hari di tas ransel itu. Lalu saya memulai berjalan. Sehari 2 hari masih kuat, lutut masih tahan, saya tidak bawa tongkat waktu itu ya. Lalu 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan lain sebagainya, begitu sampai di bukit yang paling tinggi namanya Bukit Irago, begitu ya. Di sana ada sebuah salib yang sangat bersejarah begitu. Lalu turun. Dan itu sangat curam, pagi-pagi sekali. Disitulah saya mengalami cedera lutut. Sakit sekali waktu itu. Nah, saya pelan-pelan mulai menakar diri ketika cedera karena perjalanan masih jauh itu ya, masih ratusan kilometer, masih berhari-hari. Nah, saya membutuhkan tongkat, walaupun tongkat kayu. Lalu saya ketika sudah mulai turun lagi, kok lutut semakin, karena turun terus curam, harus menopang. Maka pelan-pelan pakaian saya buang. 1, 2, lalu jalan lagi. Oh, masih berat. Minuman saya buang. Yang tadinya 2 botol menjadi 1 botol. Makanan, bekal, dan lain sebagainya dikurangi lagi. Buah-buahan buang lagi. Buku-buku yang rasanya agak berat dan tebal dibuang, diluruhkan, dan lain sebagainya. Dan tibalah pada satu titik bahwa tas ransel saya menjadi isinya sedikit sekali, menjadi ringan. Hanya pakaian yang di badan serta persiapan pakaian ganti 1. Maka pakaian-pakaian entah daleman atau apa ya dijemur sebegitu sampai di perhentian di penginapan, lalu dicuci dan besoknya digantung di tas supaya kering sampai ke penginapan berikutnya. Dan saat itu juga saya mencari obat dan lain sebagainya.
Akhirnya saya di proses itu memilah, memilih dan memutuskan itu ya, bawaan atau harta atau sesuatu yang saya perlukan itu apa. Itu harus berani memilih itu. Ya. Dan ini menjadi gambaran yang menarik untuk kehidupan rohani saya dalam keberimanan pada Tuhan begitu ya. Akhirnya perjalanan hidup itu ya seperti itu. Adalah proses discernment untuk memilah, memilih dan memutuskan mana yang sungguh-sungguh berharga dalam hidup, dan itulah yang akan saya pertahankan, dan itulah hati saya akan berada di sana, dan itulah yang akan sungguh-sungguh mau saya fokuskan untuk perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Begitu. Nah, saudaraku terkasih, maka dengan gambaran ini, ya, apa yang dikatakan oleh Bapak Suci, taruhlah begitu ya. Hati kita dapat terikat pada harta yang benar atau salah. Mereka dapat menemukan sandaran asali atau mereka hanya bisa terlelap menjadi malas dan lesu. Kita bisa atau memiliki atau percaya di awal, yakin di awal ada sesuatu harta yang benar atau salah, atau kita masih ragu seperti saya gambarkan tadi di perjalanan Camino jalan kaki itu. Seolah-olah bagi awal sekali ya kita butuh semuanya itu. Karena kita gelisah, khawatir nanti kalau gitu ya. Yang saya alami waktu itu. Maka membawa ini itu, tapi di perjalanan dibuktikan yang ini enggak. Maka ada proses memilah dan memilih dan akhirnya melepas, merelakan. Nah, kalau sudah menemukan, lalu kita akan menghayati apa yang sebagaimana dikatakan oleh Bapak Suci ya. Kebaikan terbesar yang dapat kita miliki dalam hidup adalah hubungan kita dengan Allah. Seperti yang kita temukan, misalkan saya sharingkan tadi, apa yang dihadati oleh Monsinyur Aloysius Sudarso itu tadi ya. Pada gilirannya, ya hanya relasi dengan Allah yang damai, dan itulah harta sejati. Dan makin ke sini, gitu ya, makin hidup itu makin dewasa, makin matang, arahnya ya menumpu pada harta yang pokok, yakni Allah sendiri. Dan itulah yang membawa damai, dan disitulah seseorang harus berserah, harus pasrah, memasrahkan diri begitu. Maka disinilah, saudaraku terkasih, ya, kembali kita diingatkan bahwa ujung-ujungnya atau pada gilirannya harta itu harus menumbuh ke sana. Harus memuncak ke sana. Tidak bisa kita hanya bersandar pada sesuatu yang sesaat begitu. Nah, saudaraku terkasih, ketika saya membaca quote dari Bapak Suci ini, saya ingat pada sebuah peristiwa ketika saya dan teman-teman tim itu ada di Keuskupan Pangkal Pinang bersama dengan orang-orang muda waktu itu ya. Kami diminta untuk memberi pelatihan untuk para pendamping remaja di sana. Nah, waktu itu kita juga bertemu dengan Monsinyur Sunarko, Uskup Pangkal Pinang. Dalam sebuah homili sederhana, beliau sambil ngobrol begitu, saya kayak ngobrol itu ya, bertanya pada anak muda di sana, apa tandanya orang bahagia? Bingung, tandanya itu ya syukur, tandanya itu ya senyum, tandanya itu ya sumringah begitu. Mendapatkan jawaban yang demikian itu maksudnya hanya mengatakan itu kan efek dari bahagia. Tanda bahwa orang bahagia itu yakni jika orang sudah menyerahkan hidup pada sesuatu yang hakiki. Sebelum orang sampai pada keputusan itu, menyerahkan hidupnya pada sesuatu yang hakiki,
ia masih akan selalu gelisah. Belum punya pegangan yang sedemikian kokoh. Masih gampang terbawa arus dan lain sebagainya. Tapi kalau orang sudah menemukan sesuatu yang hakiki dan mulai berani berserah, disitulah orang punya sandarannya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya inilah ya, kalau mau permenungan kita di malam hari ini ya, arahnya ya ke sana. Harta kita adalah ya harus sampai pada sesuatu yang hakiki, dan di sanalah hati kita sungguh-sungguh mau bersandar, dan energi hidup kita mau kita salurkan untuk sungguh-sungguh berserah, menyerahkan ke yang hakiki. Yang hakiki itu apa? Ya Allah sendiri. Iman kita pada Kristus. Maka Bapak Suci bertanya, apakah Anda meyakini hal ini? Apakah Anda menyadari betapa Anda begitu layak di mata Allah? Memang dalam konteks permenungan kita, kesadaran kita ya kita lemah, rapuh, berdosa. Tapi Allah adalah kasih, dan itulah harta kita. Karena apa? Belas kasihnya, kemurahan hatinya itu yang membuat kita senantiasa layak di matanya. Bukan karena perse atau beginilah diri kita layak, tidak. Tapi Allah lah yang membuat kita layak, membuat kita pantas dikasihi, pantas mendapatkan kemurahan hatinya. Apakah Anda tahu bahwa Anda dikasih dan disambut olehnya tanpa syarat sebagaimana adanya? Ini kekuatan kita. Kekuatan kita, walaupun kita rapuh, lemah, berdosa, tapi Allah senantiasa posisinya itu ya seperti itu, selalu terbuka. Nah, saudaraku terkasih, inilah ya yang mau kita sambut sungguh dalam permenungan kita malam hari ini, ya, hati dan harta sejati. Harta sejati kita adalah Allah sendiri yang mengasihi kita dalam Kristus. Dan di sanalah hati kita mau bersandar, begitu. Maka inilah yang perlu kita upayakan, pusatkan di dalam hidup, dan semuanya diarahkan ke sana, gitu ya. Oleh karena itu, sebagai sebuah ajaan, begitu. Bentar. Sebagai sebuah ajaan di permenungan ini, maka kembali setelah saya mengajak Anda bermenung itu tadi ya, tahapan atau tangga pemaknaan pendasaran pembumian dari refleksi atau renungan kita malam hari ini adalah tangga yang lebih menurun, lebih membumi. Kita harus menunduk, membungkuk gitu ya. Itu gaya Yesus dalam memahami dan merangkul pendosa. Jadi di manakah harta kita? Di manakah hati kita berada? Di manakah hati kita menemukan sandarannya yang kokoh? Apakah Kristus sudah menjadi pilihan harta sejati kita? Ini pertanyaan yang memang harus kita jawab. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menemukan sandarannya ya untuk hati kita? Lalu apapun diri kita saat ini, Tuhan Yesus memandang dan mengasihi kita. Kita punya situasinya masing-masing dalam pencarian atau proses pesiaran kita untuk menemukan harta sejati tadi, di mana hati kita bersandar itu ya. Maka apapun diri kita, Tuhan Yesus memandang dan mengasihi kita. Dia juga tetap mengundang kita untuk mengikutinya, mengalami kasih-Nya, dan membagikannya pada lebih banyak lagi orang yang kita jumpai di perjalanan hidup sehari-hari. Ketika kemampuan kita dalam menentukan harta sejati itu tadi masih, taruhlah mungkin belum sempurna sebagaimana Allah harapkan begitu ya. Ya enggak apa-apa, berjalan terus. Kita lagi kering, ya enggak apa-apa juga, jalan terus. Tapi dalam jalan terus, lanjut itu tadi, begitu ya. Jangan lupa Allah atau Tuhan Yesus mengundang kita untuk mengikutinya.
Artinya apa? Dalam situasi yang mungkin kering, yang mungkin masih ada sesuatu problem dalam hidup, kita tetap diundang untuk menghayati kasihnya dan membagikannya. Terus, nempel terus pada Kristus seperti permenungan kita tadi malam. Gitu ya. Nah, dari Kristus, ini ya, kita diteguhkan, diyakinkan, ya, kita mewarisi kemampuan untuk mengasihi dan dikasihi. Jangan biarkan harta yang berharga ini direndahkan, dijauhkan, dihancurkan, atau dirusak oleh harta-harta kesementaraan yang seringkali membuat hati kita tersesat dan tak berpegangan. Maka saudaraku terkasih, apapun diri kita, kembalilah pada Allah. Berjalanlah bersama Tuhan Yesus, gitu ya, yang senantiasa berharap agar kita menemukan harta yang sesungguhnya, dan disitulah hati kita mau bersandar. Segala energi yang ada pada diri kita mau kita fokuskan ke sana, kita serahkan ke sana, kita persembahkan ke sana. Dan semoga penyerahan diri yang demikian ini membawakan damai di dalam hidup, dan hari lepas hari kita mulai belajar berserah sebagaimana Yesus yang hanya berserah pada kehendak Allah sendiri. Saya rasa ini saudaraku terkasih ya yang bisa kita renungkan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.